Satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Untuk pertama kita berdoa dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Ibu dalam kesempatan pagi ini mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah hadir di pembelajaran Ibu. Yang selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran untuk sejarah peminatan, Ibu absen dulu ya mungkin, atau untuk KM dulu lah. KM dulu, Cung KM-nya ada? Hadir? Untuk KM silakan pimpin dulu berdoanya. Sebelum belajar, supaya diberi keberkahan dan kemudahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Gimana hari ini kalian sehat semua? Siap untuk belajar? Kita belajar sejarah peminatan. Oke. Kita tahu sebelum kita beranjak ke materi untuk sejarah peminatan, yaitu awal penyebaran agama Islam, sebelumnya kita sudah membahas tentang masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Untuk materi tersebut, untuk masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, ada yang tahu? Silakan. Sambil dulu. Iya. Mohon izin untuk menjawab. Materi sebelumnya membahas tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang saya ketahui itu dibawa oleh 5 teori, Bu. Iya. Yang pertama teori Brahmana, yang kedua teori Ksatria, yang ketiga teori Waisya, yang keempat teori arus balik, dan yang kelima adalah teori Sudra. Iya. Itu maksudnya agama Hindu-Buddha. Itu dari saya. Iya. Beri tepuk tangan.
yaitu tadi ada 5 teori yang dari mulai teori Brahmana sampai teori Sudra. Itu adalah teori di mana masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita masuk ke pembelajaran sejarah peminatan, mari kita dulu sebelum kita masuk kita jangan tegang, kita jangan biar nanti semangat belajarnya, kita lakukan icebreaking dulu. Siap? Ini berbagi kelompok, ini untuk icebreakingnya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yani kelompok ini hurufnya atau katanya wek. Ingat ya, wek. Ini wok, wik, wuk. Paham? Ingat gak? Ini katanya apa? Wek. Ini wok. Ini wik. Ini wuk. Kata tersebut oleh kalian dinyanyikan pakai potong bebek. Apa katanya tadi? Wek ya. Tetapi lihat telunjuk ibu ngarahnya kemana? Kalau ke sini langsung bilang apa tadi? Langsung disambung telunjuk ibu mengarah kemana? Siap? Jadi kita bermain dulu lah sebelum masuk ke pelajaran. Kalau tunjuk ibu nunjuknya kemana, kata yang tadi dinyanyikan potong bebek. Siap ya? 1, 2, 3. Nah, untuk selanjutnya kalau yang salah silakan ke depan ya. Yang salah ke depan. Dengan nada cepat dan cepat. Lihat telunjuk ibu. 1, 2, 3.
Jauh. Jauh. Posisinya Satu kata. hijau. Gunting, kertas, batu, satu dua nih. Sudah nih. Untuk selanjutnya, setelah kita melakukan berbagai game, maka misalkan untuk pembelajaran sejarah peminatan untuk awal penyebaran agama Islam di Indonesia, kita santai, jangan terlalu tegang, jangan terlalu grogi. Paham? Ya. Nah, untuk permasalahan awal penyebaran Islam di Indonesia, manfaatnya apa mempelajari ini? Nah, jadi kita mempelajari awal penyebaran Islam di Indonesia, yang pertama kita tahu sejarah Indonesia, sejarah Islam masuknya ke Indonesia. Kita kan dilahirkan saat ini menganut agama Islam. Jadi kita tahu manfaatnya apa sih bagi kita. Setelah kita berapa tahun sekarang kalian? 17 tahun dari mulai lahir sampai sekarang. Setidaknya kita paham, oh perjuangan orang-orang untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia seperti apa. Nah itu manfaatnya bagi kita. Yang selanjutnya nanti kita Ibu terutama akan memunculkan suatu video. Nanti oleh kalian melihat videonya. Videonya untuk proses masuknya awal Islam ke Indonesia. Yo guys, berjumpa kembali di Islam Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan meluas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Faktor keterbukaan dan keramahan masyarakat kita juga turut andil dalam penerimaan agama Islam sebagai agama baru dalam masyarakat kita. Selain itu, untuk memeluk agama Islam syaratnya sangat mudah, yaitu hanya dengan membaca 2 kalimat syahadat saja. Begitu pula dengan tata cara peribadatannya, tanpa memerlukan persiapan yang rumit. Agama Islam juga tidak mengenal sistem kasta seperti agama Hindu. Dalam Islam, semua orang memiliki derajat yang sama di masyarakat maupun di mata Allah. Perkembangan Islam di Nusantara juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga perkembangannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Nusantara diantaranya jalur perdagangan.
Menurut penjelajah sekaligus penulis sama pelukis Tom Everest, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar-bandar perdagangan lainnya. Bahkan para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Para pedagang tersebut juga menjalin kontak dengan para adipati atau kepala daerah wilayah pesisir dan perlahan-lahan masuk ke lingkungan kerajaan. Tak sedikit raja dan kaum bangsawan yang menerima dan memeluk agama Islam. Hal ini turut pula mempengaruhi kehidupan religi rakyat kerajaan yang dengan sukarela mengikuti agama sang raja. Saluran penyebaran Islam selanjutnya yaitu melalui jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau oleh para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya, guys. Penyebaran Islam yang kedua yaitu jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut agama Hindu, Buddha maupun agama lokal. Bahkan banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Pernikahan juga terjadi antara sesama bangsawan berbeda keyakinan. Seperti contohnya pernikahan Putri Campa yang beragama Islam dengan Raja Brawijaya V dari Majapahit, ataupun juga pernikahan antara Prabu Siliwangi yang beragama Hindu dengan Nyai Subang Larang. Keturunan mereka banyak yang memeluk Islam. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Penyebaran Islam selanjutnya adalah melalui jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Pesantren-pesantren awal yang telah berdiri diantaranya yaitu pesantren Amperdenta di Surabaya yang didirikan oleh Sunan Ampel, pesantren Sunan Giri yang didirikan oleh Raden Paku atau biasa dikenal dengan Sunan Giri. Islam juga disebarkan melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran menyucikan jiwa dengan cara menjauhi kehidupan yang bersifat kesenangan duniawi dan lebih mengedepankan spiritual agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perkembangan penyebaran Islam, ilmu tasawuf biasanya dikuasai oleh orang-orang berilmu tinggi yang memiliki kekuatan spiritual seperti pengobatan maupun hal-hal yang menunjukkan dengan mistik. Ajaran tasawuf dapat dijumpai dalam cerita-cerita badat dan hikayat dari masyarakat setempat. Ajaran ini mudah berkembang terutama di Pulau Jawa yang masih kental dengan orientasi mistik yang telah menyatu dengan pola pikir masyarakat. Tokoh-tokoh tasawuf yang terkenal diantaranya yaitu Hamzah Fansuri, Syamsuddin As-Sumakani, dan Syekh Sirina. Jalur penyebaran Islam di Indonesia lainnya adalah jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending atau lagu. Tokoh yang menyebarkan ajaran Islam melalui kesenian yaitu Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Dalam pagelaran wayang yang digelar Sunan Kalijaga, kisah-kisah yang ditampilkan biasanya diambil dari kisah Ramayana atau Mahabharata. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Oke guys, mungkin itu aja pembahasan dari kami yang mengenai penyebaran agama Islam di Indonesia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggal like, share, dan subscribe. Setelah kalian melihat video tersebut tentang masuknya penyebaran Islam di Indonesia dengan berbagai sumber yang ada yang telah ditonton oleh kalian, ada yang mau menanggapi? Ada yang mau memberi tanggapan tentang video tersebut? Ya, Saya silakan. ambil dulu. Ya, jadi berdasarkan tanggapan saya ya untuk penyebaran Islam di Nusantara
diketahui ya tentang jalur perdagangan, yang mana pada saat itu jalur perdagangan yang sangat luar biasa di Indonesia karena merupakan lokasi yang strategis. Yang mana kalau tidak salah pada waktu itu jalur perdagangan lewat di Pulau W, tepatnya di Pulauan Banda Aceh ya. Untuk di sana terdapat kerajaan Samudra Pasha yang menjadi kerajaan Islam pertama Nusantara. Dan untuk jalur yang lainnya bisa ada jalur pendidikan, jalur kesenian, itu merupakan jalur-jalur yang diperkenalkan oleh Wali Songo yang ada di Pulau Jawa, khususnya di daerah Jawa Timur ke sana. Dan juga untuk jalur perkawinan itu adalah jalur yang mana orang-orang Islam seperti dari penjara menikah dengan kaum lokal yang masih belum beragama Islam. Dengan adanya ikatan pernikahan otomatis harus menyesuaikan dengan akidah Islam, yang mana harus login terlebih dahulu dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang sudah saya Jadi untuk penyebaran Islam sendiri itu di Indonesia dengan berbagai cara. Tadi yang diutarakan oleh teman kalian lewat jalur perdagangan, lewat jalur pendidikan. Pendidikan itu apa tadi? Lewat jalur pendidikan itu dengan pendidikan pesantren. Yang selanjutnya tadi melalui perkawinan. Maka melalui perkawinan tersebut dari sumber yang ada, pertama masuknya Islam ke Indonesia dari Arab, Persia, dari Eropa, terutama tadi yang diutarakan kalau di pesisir utara seperti di Aceh. Tadi sudah ditemukan kerajaan pertama Islam yaitu Samudra Pasha. Yang pertama itu adalah daerah Perlak. Perlak itu adalah nantinya menjadi kerajaan Samudra Pasha, di mana itu ditemukan oleh seorang penjelajah samudra yaitu si Marco Polo yang berasal dari Italia, yang menyatakan kalau pada saat itu Marco Polo berpulang dari Cina untuk kembali ke Eropa, dia singgah dulu di Perlak atau di kerajaan Samudra Pasha. Itu berita dari tadi juga ada yang berita dari Cina. Perkawinan pun juga termasuk di kerajaan Pajajaran, yaitu seorang rajanya siapa namanya tadi? Prabu Siliwangi, memiliki anak dari Subang Larang. Nah, ketiga anak tersebut mereka menganut agama Islam. Yang pertama yang perempuan, yang tadi yang dijelaskan, perempuan seorang anak Prabu Siliwangi yang bernama Rara Santang menikah, dan Rara Santang menikah dengan seorang yang beragama Islam dari Mesir, melahirkan seorang keturunan yang melahirkan pada saat itu yang namanya yaitu Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu siapa? Sunan Gunung Jati. Nah itu keturunan dari Prabu Siliwangi yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Seperti itu. Nah itu bagus dari teman kalian sudah menanggapi proses masuknya Islam ke Indonesia. Yang selanjutnya ada. Nah ini akulturasi dan perkembangan budaya Islam di Indonesia. Tolong simak, nanti silakan kalian beri tanggapan. Ini tentang akulturasi kebudayaan Islam yang ada di Indonesia. Atau memusnahkan kebudayaan yang ada, dan terjadi akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan yang sudah ada sebelumnya. Berikut akulturasi kebudayaan di Indonesia. Yang pertama, seni bangunan, masjid dan menara. Masjid kuno yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Atapnya berupa tumpang, yaitu atap bersusun semakin ke atas semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah tumpang biasanya berjumlah ganjil. Tidak ada menara yang berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan dan menandai datangnya waktu salat dilakukan dengan memukul beduk atau kentongan. Masjid umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Namun ada juga masjid yang didirikan di dekat makam. Selanjutnya, seni ukir. Pada masa perkembangan di zaman Madya berkembang ajaran bahwa seni ukir, patung, dan melukis makhluk hidup, apalagi melukis manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Akan tetapi seni ukir terus berkembang dengan menyamarkan gambaran makhluk hidup. Aksara dan seni sastra.
Abjad atau huruf Arab huruf hijaiyah sebagai abjad yang digunakan untuk menulis bahasa Arab yang mulai digunakan di Indonesia saat itu. Huruf Arab digunakan di bidang kesenian, jenis seni sastra, hikayat, badan, dan syair. Kesenian. Debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka. Sedati merupakan tarian Aceh dan wayang. Yang terakhir kalender. Sultan Agung berubah nama-nama pada tahun Saka, Muharram, Surah, Ramadan, Puasa. Itulah materi tentang akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Semoga membantu. Terima kasih. Nah, itu untuk akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam. Ketika Indonesia pada sebelum datangnya Islam ke Indonesia, kita lebih dulu mengenal agamanya agama Hindu. Nah, dari sana masuknya Islam ke Indonesia dengan berbentuk tadi seni bangunan. Seni bangunan terutama untuk bangunan masjid. Identik kalau agama Islam kan itu masjid. Masjid tempat ibadah umat Islam. Nah, dari adanya Islam masuk ke Indonesia dengan adanya di Indonesia kebudayaan awal sebelum adanya Islam itu terlihat dari bangunan. Tadi bangunan untuk masjid lebih cenderung tinggi dan mengecil ke atas, mengerucut. Nah, itu adalah peninggalan budaya kebudayaan sebelum datangnya Islam. Jadi kebudayaan yang sudah ada di Indonesia, lalu masuklah agama Islam. Di sana menara-menara tersebut seperti bangunan-bangunan candi, ada berundak. Itu akulturasi. Jadi akulturasi kebudayaan Islam dengan kebudayaan Indonesia itu pencampuran dua kebudayaan, budaya Islam dengan budaya Indonesia yang disatukan. Itu diantaranya. Itu untuk kebudayaan. Nah, nanti kalian oleh ibu akan dibagi kelompok menjadi 5 kelompok dan setiap kelompoknya ada 4 orang. Nanti kalian di sana menjawab permasalahan atau soal yang ibu kasih, pertanyaan yang ibu kasih nanti di LKPD. Nanti kalian akan dibagi LKPD oleh ibu. Di sana diskusikan sama teman kalian. Apa yang menjadi pertanyaan yang ada di LKPD diskusikan sama teman kalian. Diskusi mencari materi silahkan, bisa dari buku, bisa dari internet, silahkan kalian cari. Nanti ada linknya di sana, kalian cari. Nah, setelah kalian berdiskusi dengan teman-teman, nanti kalian presentasi ke depan apa yang sudah didiskusikan oleh kalian tentang awal perkembangan Islam di Indonesia, dari mulai masuknya Islam sampai akulturasi kebudayaan Indonesia dengan Islam. Paham sampai sana? Oleh ibu akan dibagi kelompok ya. Kelompok 1 ketuanya Depa. Ya. Kelompok 1 ketuanya Depa, anggotanya Arya, Siva, sama Rifa. Ada ya? Ada. Kelompok 2, ketua kelompoknya di luar. Siap di luar? Siap, Bu. Anggotanya Helsi, ada Helsi? Ada. Siap. Novita, Mala, sama Mesa. Yang selanjutnya kelompok 3, Khadijah, siap? Fikri, Nadila, sama Mala. Untuk kelompok 3. Yang kelompok 4, Yusef, siap? Yusef, Farhan, Silmi, sama Melsa. Yang kelompok 5, Mila, Elsa, Randy, Reza, siap? Ibu akan membagikan LKPD. Nanti bersama teman-teman kalian diskusi tentang proses masuknya Islam ke Indonesia dan akulturasi kebudayaan Islam di Indonesia. Silakan kelompok masing-masing sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Nanti di sana ada LKPD, lihat dulu. Nanti ada kelompoknya, kelompok berapa, ketuanya siapa, nama anggotanya siapa ya. Nah, silakan duduk per kelompok masing-masing. Berapa
Kalau ini linknya Kelompok satu mana tadi kelompok satu? Kelompok dua? Kelompok dua mana? Tadi kelompok dua siapa ya? Kelompok tiga? Empat? Lima? Yang kelompok lima lihat linknya poin dua ya. Gitu. Ya. Berarti kelompok satu sama kelompok sampai kelompok tiga linknya yang pertama, kelompok tiga sama empat sama lima, kelompok linknya yang kedua. Oke.
Biar tuh lagi. Silakan kalau sepakat udah kelompok satu duluan, silakan kelompok satu ke depan. Ya. Tolong oleh kalian perhatikan teman kalian yang sedang presentasi tentang masalah yang didiskusikan oleh teman kalian, lalu nanti kalian persiapkan pertanyaan bagi kelompok yang presentasi di depan. Paham? Baik, bisa dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1, di mana di sini kami berdiri berempat ingin menyampaikan tentang materi dan presentasi yang akan kami sampaikan tentang masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia. Baik, ada 3 pertanyaan dari tugas yang diberikan oleh Ibu dan akan dijawab oleh ketiga teman saya di samping. Yang pertama akan dijawab oleh Siva. Baik, izinkan saya menjelaskan. Tentang hasil diskusi kami. Dari mana asalnya kedatangan Islam pertama kali ke Nusantara? Daerah pertama yang menerima masuknya Islam ke Nusantara yakni ada Aceh, tepatnya di Pasai, kemudian Aceh Utara dan Sarawak, Aceh Timur. Baik, untuk materi kedua akan disampaikan oleh Diva Nabila. Pertanyaannya, kapan agama Islam masuk ke Nusantara? Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 601 sampai 700 Masehi, bisa disebut juga 30 Hijriah 651 Masehi. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh saudara Arya. Baik, pertanyaan ketiga, siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara? Menurut Hamka, bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa Islam, kemudian diikuti oleh Persia dan Gujarat. Baik, itu untuk pertanyaan-pertanyaan yang dimana sudah kami berikan jawaban. Dapat disimpulkan, mohon perhatian, dapat disimpulkan bahwa Islam pertama kali datang itu di Nusantara di daerah Aceh dan pada tahun 30 pada tanggal 30 Hijriah tahun 651 Masehi, tepatnya pada abad ke-7. Dan yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara menurut Hamka adalah bangsa Arab. Mungkin untuk pemaparan hari ini sampai sekian. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman sekalian? Silakan. Ini bertanyalah, Silakan. menurut pendapat kalian, sejauh mana faktor ekonomi dapat mempengaruhi berkembangnya agama Islam di Indonesia pada waktu itu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin langsung menjawab saja. Jadi perkembangan perekonomian, mungkin ini hanya opini kami ya, berdua. Siap. Ya, takutnya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Jadi untuk perkembangan ekonomi, mungkin karena tadi pun ada persebaran agama Islam dari dari jalur perdagangan, maka otomatis perekonomian pun semakin banyaknya relasi yang dibangun oleh seseorang untuk menyebarkan agama Islam, tentunya ekonomi pun semakin meningkat dan semakin stabil. Itu pun untuk orang yang dapat mengatur suatu perdagangannya menjadi keuntungan. Jadi adanya relasi tersebut ia gunakan sebagai keuntungan, otomatis perekonomian pun semakin tinggi. Jadi menurut pendapat kami, untuk persebaran agama Islam ini terhadap perekonomian di Indonesia cukup untuk menaikkan beberapa persen. Mungkin seperti itu dari kelompok kami. Cukup? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi? Kenapa agama Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa agama Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat Indonesia, gitu ya? Ya. Yang pertama, karena persebaran agama Islam di Indonesia itu terbilang sangat damai. Jadi dengan baik-baik, datang dengan baik-baik, menyebarkan dengan baik-baik. Jadi orang kalau lagi baik-baik
untuk pasti welcome. Kita pun menerimanya dengan sangat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, tata cara untuk masuk ke agama Islam itu sangat mudah. Terbilang sangat mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Dan juga untuk ibadahnya, kalian kalau sholat sulit nggak mendapatkan barang-barang tersebut untuk ibadah sholat? Tidak kan? Kita hanya perlu menentukan kiblat, menggunakan henna dan juga alas kan? Mudah kan? Kita bandingkan dengan agama-agama lain yang perlu menyerahkan sesembahan. Jadi cukup agak sulit untuk agama-agama lain. Itu mungkin karena masyarakat Indonesia menerima agama Islam dengan sangat baik. Lagi? Sudah? Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga atas partisipasi dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang untuk kelompok selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan disampaikan di luar. Yang pertama, dari mana asalnya datang Islam pertama kali bisa sampai ke Nusantara? Menurut data-data yang kami lihat dan yang kami baca, Islam masuk ke Indonesia pertama kali dari Arab, yang disampaikan juga oleh Hamka. Bangsa Arab adalah orang yang pertama kali datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti Persia, Gujarat, dan menurut bangsa Arab, Islam masuk pada abad ke-7. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Novita. Untuk pertanyaan kedua, siapa yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Nusantara? Menurut artikel yang saya baca, orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di Indonesia yaitu bangsa Arab. Datang ke Indonesia membawa agama Islam, kemudian diikuti oleh Persia, Mesir, dan Gujarat. Menurut bangsa Arab sendiri, Islam masuk pada abad ke-7 hingga abad ke-11. Pada saat itu juga di kerajaan Sriwijaya sudah ada para pedagang Islam dari Arab. Selesai penyampaian materi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, mungkin ini menyangkut opini. Dari tadi yang bukannya disampaikan sih, tapi ini menanyakan opini tentang tadi yang kita tonton bersama-sama. Dari kelima mungkin ya, kelima cara masuknya Islam ke Nusantara, dari tadi mulai perkawinan, perdagangan, pendidikan, dan juga tasawuf yang seperti itu. Menurut kelompok kalian, dari kelima hal tersebut, manakah yang paling relevan, yang paling manjur untuk bisa membawa orang-orang masuk ke negara agama Islam? Baik, izin menjawab Mbak. Seperti yang kita ketahui dan juga kita pelajari dalam penyebaran agama Hindu dan Buddha, bahwasanya teori khususnya pada penyebaran Hindu Buddha yaitu teori Waisya, yaitu teori yang sangat kuat pada saat itu, karena dan juga pada penyebaran Islam orang-orang yang berdagang atau pedagang juga merupakan teori yang kuat tersebarnya agama Islam, dikarenakan pedagang itu sangat mudah sekali berinteraksi dengan rakyat-rakyat kecil, karena pedagang juga tidak memiliki gengsi seperti orang-orang pikiran atau orang-orang pemerintahan yang memiliki pangkat yang mungkin mereka akan gengsi jika berinteraksi dengan rakyat-rakyat jalanan. Silakan, ada yang mau menambah pertanyaan? Ya, satu aja pertanyaannya. Satu aja. Ya pindah dia nih.
Mau bakal kayaknya. Gak mau ditanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 3 siap, silakan ke depan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami tentang masuknya agama Islam ke Nusantara yang akan dijelaskan oleh saudara tadi. Ya, jadi untuk masuknya agama Islam di Nusantara, kami mengambil permasalahan kapan Islam masuk ke Indonesia. Jadi mengenai periodisasi atau waktu masuknya Islam ke Indonesia. Di sini terdapat 3 teori yang menjadi perdebatan mengenai waktu Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Nah, di antaranya yang pertama pada abad ke-7 Masehi. Sejarah Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Melalui jalur perdagangan maritim menjadi jalur utama penyebaran agama ini. Pedagang-pedagang Muslim mulai berdatangan dari berbagai wilayah untuk berdagang ke Nusantara dan sekaligus untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Nah, itu selanjutnya. Selanjutnya dijelaskan oleh yang kedua yaitu abad kedua 11. Tidak terdapat bukti yang konkret mengenai teori ini, namun para ilmuwan memiliki bukti sebagai pendukung teori ini, yaitu ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun yang tertera tahun 1082. Mereka juga menemukan buku Jimat yang terdapat tulisan demi Allah Muhammad yang diperkirakan dari abad ke-19 atau ke-11. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri. Baik, yang ketiga pada abad ke-13, pengaruh Islam semakin mendalam di wilayah pesisir utara, Sumatera dan Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa muncul sebagai pusat-pusat penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Pada masa ini, interaksi budaya dan perdagangan semakin membuka pintu bagi Islam untuk tumbuh. Mungkin pemaparan materi itu sekian. Apakah ada yang Izin bertanya, mengapa perkembangan agama Islam di Nusantara banyak dimulai dari wilayah pesisir? Ya, jadi alasan kenapa perkembangan Islam dimulai jadi berdatangan dari pesisir pantai. Nah, untuk penjelasannya, bahwasanya diketahui pada zaman abad ke-11 sampai ke-13 belum ditemukannya pesawat terbang yang memungkinkan untuk melintasi pulau-pulau atau melintasi samudra, sehingga otomatis para pedagang yang berasal di luar negara Republik Indonesia atau Nusantara pada kala itu menggunakan kapal sebagai jalur perdagangan atau sebagai jalur transportasinya, yaitu menggunakan jalur laut. Sehingga jika sebuah kapal masuk ke suatu wilayah pasti akan melewati pesisir dahulu dan tidak mungkin loncat langsung ke tengah pulau. Begitulah penjelasan dari saya. Apa saja sih bukti-bukti atau peninggalan sejarah Islam yang masih bisa dipertanggungjawabkan sampai saat ini? Ya. Jadi untuk bukti-bukti peninggalan Islam yang masih dipertanggungjawabkan saat ini. Nah, jadi untuk bukti-bukti bahwasanya Islam pernah masuk ke Indonesia pada saat ini sangat banyak sekali, terutama kita sebagai masyarakat Muslim justru percaya bahwasanya Islam pernah masuk ke Indonesia. Karena jika Islam belum masuk ke Indonesia, kita sekarang bukan beragama Muslim. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk bukti yang dapat dipertanggungjawabkan terdapat dari berbagai peninggalan-peninggalan dalam bidang arsitektur seperti masjid atau bangunan-bangunan yang memiliki corak-corak Islam. Dan pada bidang kesenian terdapat banyak ukiran-ukiran yang berbentuk kaligrafi, batu nisan dan yang lain sebagainya yang menjadi bukti konkret bahwasanya Islam pernah masuk ke Indonesia. Jadi tidak asal usul ya, jadi tidak ujuk-ujuk ada, tapi ada prosesnya gitu, ada jalurnya gitu.
Ya, sekian dari saya mungkin cukup. Ya. Bagaimana paradigmatik menuju keislaman datang dari Nusantara? Apakah mengakibatkan kultural yang ada di Nusantara dan apakah menjadi simbiosis kulturalisme yang ada di Nusantara sampai sekarang? Terima kasih. Ya, jadi dulu bertanya paradigmatik tentang masuknya Islam ke Nusantara dan perubahannya terhadap kultur atau kebudayaan dan juga simbiosis yang menguntungkan atau tidaknya Islam di Nusantara. Ya, jadi untuk hal tersebut bahwasanya Islam masuk ke Indonesia membawa banyak perubahan pada kultur budaya dan strata sosial yang ada di masyarakat. Yang mana ketika saat itu masyarakat Indonesia masih menganut ajaran agama Hindu dan Buddha, yang mana pada ajaran tersebut terdapat berbagai kasta. Setelah masuknya Islam ke Nusantara, sistem kasta tersebut dihilangkan karena Islam derajatnya siapapun sama di mata masyarakat. Dan yang kedua itu pertanyaan bukan tidak itu pertanyaan, tetapi untuk pengaruh pada kultur budaya yang ada di Indonesia, percampuran antara adat Jawa dengan adat Islam banyak sekali seperti adat pewayangan ataupun alat musik tradisional yang sehingga percampuran antara tradisi tersebut menghasilkan suatu karya yang baru seperti pewayangan dalam cerita Islam ataupun alat musik seperti bencabok atau rebana ya, itu juga termasuk ke dalam salah satu perkembangan kultur. Dan yang selanjutnya tadi simbiosis ya. Nah, untuk simbiosis tersebut masuknya Islam ke Nusantara itu sangat menguntungkan sekali. Kenapa sangat menguntungkan? Karena berdasarkan literatur yang saya baca bahwasanya hal tersebut sangat menguntungkan. Yang pertama bagi perekonomian khususnya ya, bagi perekonomian seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya, karena banyak pedagang dan Indonesia saat itu berinteraksi di bidang perekonomian. Dan yang selanjutnya simbiosis juga atau saling menguntungkan di bidang kepercayaan, yang mana hal tersebut menjadikan sebuah kultur baru yang menjadikan kasta itu hilang. Jadi tidak ada diskriminasi dalam Islam. Sekian dari saya. Cukup. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila kita berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi tentang literasi dan perkembangan budaya Islam. Materi pertama akan dibacakan oleh Yusef. Baik, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan akulturasi? Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang sering bertemu dan saling mempengaruhi. Contoh akulturasi budaya Islam dan Indonesia salah satunya seni bangunan. Materi kedua akan dibacakan oleh Farhan. Baik, untuk contohnya yaitu kami mengambil salah satunya yaitu seni bangunan. Untuk seni bangunan yang menonjol di zaman perkembangan Islam di Indonesia adalah masjid, menara, dan makam. Jadi ada 3 macam, yaitu masjid, menara, dan makam. Untuk ciri-ciri masjid yaitu masjid kuno. Yang pertama, beratap tumpang bersusun, semakin ke atas semakin kecil, tingkat paling atas berbentuk limas. Dan untuk yang contoh kedua yaitu waktu sholat ditandai dengan memukul dub atau pentong. Kalau masjid sekarang kebanyakan itu memakai sudah banyak memakai pengeras suara, gitu. Tetapi masih ada sebagian yang di pedalaman itu masih memakai dub dan pentong. Salah satunya itu di Kampung Cirawai itu masih memakai begituan. Kebetulan saya juga asli sana jadi bangga. Lanjut yang ketiga yaitu umumnya didirikan di ibu kota atau dekat istana kerajaan. Terus
Udah. Yang ketiga akan dibacakan oleh Ridwan. Baik, contoh dalam makam-makam zaman Islam biasanya beroperasi dengan dekat masjid agung ke bekas kota pusat kehutanan. Sekarang tanya jawab, silakan yang bertanya. Tolong jelaskan asal mula berdirinya masjid kuno dan berikan contohnya. Baik, izin menjawab. Jadi untuk contoh bangunan masjid kuno adalah Masjid Menara Kudus dan Masjid Banten. Jadi itu salah satu contohnya. Gitu. Asal mulanya Apa? asal berdirinya masjid kuno. Asal mula pendiriannya ya tentunya itu dibangun di awal-awal. Jadi itu dibangun dengan peletakan batu pertama dan akhirnya terbangunlah masjidnya begitu. Itu kalau memakai logikanya. Dan juga mohon maaf bila kekurangan sumber daya sumber informasi. Lanjut. Boleh? Mangga. Izin bertanya dari saya, mengapa kelompok kalian memilih akulturasi seni bangunan daripada akulturasi dari beberapa hal lain? Kan banyak tuh, ada akulturasi kesenian, pendidikan. Kenapa kalian memilih seni bangunan? Baik, terima kasih pertanyaan. Jadi alasan kami memilih seni bangunan ini berdasarkan persetujuan kami semua dan kami memilih seni bangunan. Demokrasi. Ya karena juga ada salah satu contohnya yaitu di kampung saya masih memakai bedug dan kentongan. Jadi itu bisa menjadi salah satu contohnya. Kelompok lain ya? Semangat untuk kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kelompok, yaitu proses masuknya Islam ke Indonesia. Pemaparan materi yang akan disampaikan yaitu oleh dari Gelsa. Oke, baik. Pada penjelasan kami kelompok tadi yaitu tentang akulturasi seni kesenian, yang mana akulturasi tadi sudah dijelaskan pada kelompok 4, yaitu akulturasi itu adalah penyaturan atau penyatuan dua budaya tanpa menghilangkan budaya asli. Di sini kita akan mengambil tentang seni kesenian yang akan kami jelaskan itu tentang asal usul kesenian yang kita ambil, terus kemudian keunikannya dan tujuan fungsi dari seni kesenian pada penyebaran Islam ini. Yang pertama akan diawali oleh Akulturasi kesenian yang disebarkan oleh agama Islam melalui tari sedati yang berasal dari Aceh yang hampir sama dengan tari saman yang bermakna keagamaan. Hanya saja tari sedati ini dilakukan dengan cara berdiri. Ciri khas dari tari sedati ini memberikan ekspresi yang gembira, heroik dan kebersamaan. Kata sedati bermula dari bahasa Arab berarti syahadati atau syahadatain, yaitu sebuah bentuk atau kalimat pengakuan terhadap keesaan Allah dan mengakui bahwa Nabi Muhammad atau Rasul Allah yang diutus oleh Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh dari Nisa. fungsi dari tari ini sebagai sarana untuk pembuatan keadilan dan untuk menghidup masyarakat. Nilai yang terdapat pada tari ini yaitu membangkitkan kesemangat, mengajarkan nilai kehidupan dan sarana dakwah penyebaran agama Islam. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Reja. Kepadanya kami persilakan. Tujuan dari tari ini sebagai ritual penyambutan tamu daerah upacara kematian. Keunikan tari ini yaitu dari variasi penarian jumlah, tidak diiringi lagu, musik atau kostum.
busana penari, gerak-gerak sebagai hadiah dakwah. Kemudian dari pemaparan materi kelompok kami. Oke, bentar. Kesimpulan dari materi yang kita ambil itu adalah dengan seni yaitu tari sedati, yang mana tari sedati itu diambil dari beberapa kata. Yang pertama dari Aceh yang berarti sedati, yang kedua itu dari bahasa Arab syahadatain atau syahadatain, yang ketiga dari bahasa tarekat itu tentang pada kaum tarekat zaman dahulu. Kemudian tari sedati ini mempunyai beberapa keunikan. Yang pertama itu dari ragam variasi penari. Ragam variasi penari itu tidak hanya sembarang dalam menyampaikan atau menampilkan keseniannya. Yang kedua itu dari syairnya, mereka tidak memakai lagu atau musik. Yang ketiga, jumlah penarinya itu adalah hanya 8 orang, tidak bisa lebih dan tidak boleh kurang. Apabila kurang, pasti akan ada kekosongan di dalam penari itu sehingga tidak menyampaikan materi itu dengan secara maksimal. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada pertanyaan. Itu tanya, mengapa sebenarnya kebudayaan Islam tidak menggantikan atau memusnahkan kebudayaannya sudah ada? Jadi menjawab, kenapa dalam penyebaran Islam itu tidak menghilangkan atau meninggalkan budaya aslinya? Karena di sini ada yang namanya akulturasi itu menggabungkan dua budaya, yaitu budaya yang baru dan budaya yang aslinya. Kenapa tidak dihilangkan? Karena jika dihilangkan tidak ada keunikan atau tidak ada kenangan sejarah dari penyebaran dulu. Jadi budaya yang dulu sama sekali itu disatukan untuk ada keunikan tersendiri yang muncul dari seni yang dijadikan akulturasi bagi penyebaran agama Islam ini. Jelas. Silakan. Baik, izin bertanya mengenai kesenian yang teman-teman jelaskan, apakah itu masih selalu dilakukan oleh masyarakat setempat? Nah, untuk kesenian yang kita ambil, apakah masih berjalan atau masih bergerak pada zaman sekarang? Itu masih di negara Aceh khususnya itu masih sangat digunakan untuk acara upacara, untuk acara penerimaan tamu itu masih digunakan di daerah Aceh setempatnya. Bagaimana kultur kesenian itu dapat yang menciptakan visual itu dapat menjadi penyebarannya aksi agama lewat dinamika dan retorika yang ada di masyarakat sekitar pada saat itu. Karena mungkin pada masyarakat saat itu merasa tabu agar agama yang baru sampai ke Nusantara. Jadi masih polos dengan agama yang datang gitu ya. Jadi bagaimana tari sedati itu bisa muncul gitu atau bagaimana tari itu bisa visualkan penyebaran syiar agama Islam lewat kesenian tari. Oh, siapa saja visual. Nah, aku mana itu? Maksud saya, bagaimana kultur kesenian itu dapat menjembatani penyebaran agama Islam. Dalam kata mudahnya, bagaimana kesenian itu menyebarkan agama Islam? Bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya seni tari itu dapat tersampaikan Islam di Indonesia gitu? Bagaimana seni itu dapat tersampaikan gitu ya kepada masyarakat Indonesia? Awalnya itu seni itu terbentuk pada kepemimpinan waktu itu pokoknya itu dengan kata-kata agama yang akan mereka sampaikan ke sana dengan menggunakan seni tari, yang mana dalam seni tari itu ada gerakan-gerakan bagian-bagian yang menunjukkan bagian-bagiannya. Yang misalkan yang bagian depan itu sebagai pemimpinan atau sebagai wakilnya dan pembantu-pembantu lainnya lah gitu. Nah, segitu mungkin yang saya ketahui. Sederhana, pertanyaannya, bagaimana kesenian tari dapat menarik minat masyarakat lokal untuk masuk Islam pada masa peralihan? Nah, bagaimana sederhana dapat menariknya masyarakat lokal untuk tertarik pada agama Islam itu ya? Nah, pada masa peralihan. Nah, mungkin untuk masyarakat lokal sangat polos, tidak tahu itu agama Islam itu seperti apa dan bagaimana. Dengan adanya tari kesenian ini membuat grup atau kelompok yang sangat unik dalam penarian itu untuk menyampaikan kepada mereka sehingga mereka tertarik dengan
jawab kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian tentang awal persebaran agama Islam di Indonesia. Dari mulai masuknya kapan, siapa pembawa beritanya, lalu sumber-sumbernya apa saja. Ada yang terus akulturasi tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, ada pencampuran kebudayaan, di mana kebudayaan Islam dengan kebudayaan asli Indonesia, di mana maksudnya Islam tidak menghilangkan kebudayaan asli dari Indonesia, terutama yang dalam akulturasi tadi. Dalam akulturasi tadi sudah dijelaskan oleh rekan kalian, masih sampai saat ini masih ada akulturasi kebudayaan Islam, terutama di pedalaman yang ada di daerah kita, di daerah Karangmungal, di daerah tadi namanya Cilele ya, yang masih kental dengan kebudayaan Indonesia, tapi sudah di akulturasi dengan kebudayaan Islam, seperti cara penggunaan alat bedu sama apa yang tadi kan kentongan ya, kan pada sebelum masuknya Islam kentongan itu atau bedu itu dipergunakan bukan untuk mengingatkan waktu sholat, yang belum ada Islamnya. Pada saat itu hanya untuk ada zaman kerajaan Hindu Buddha, hanya untuk berkumpul orang-orang. Ketika ada informasi atau ada pemberitahuan dari kerajaan menginginkan kentongan tersebut, nah itu gunanya. Jadi ketika masuk Islam di Indonesia tidak menghilangkan kebudayaan asli orang Indonesia, terutama dalam seni. Tadi seni tari, seni musik. Kenapa seni tari? Bukan hanya di Aceh, tapi di kita juga, terutama di Banten. Di Banten juga ada akulturasi kebudayaan dari bidang seni. Contohnya kalau di Banten yang pakai tali di atas apa namanya? Malais kan itu kebudayaan Indonesia pada zaman sebelum datangnya Islam. Tetapi ketika ada di Islam ke Indonesia digabungkannya seperti apa? Ketika mau melaksanakan tradisi tersebut, pemimpin tradisi tersebut membaca dulu bacaan Islam, basmalah, membaca dulu Al-Quran dan sebagainya, sholawat terhadap Nabi. Kan tadi sejati juga tidak menggunakan musik atau alat, tetapi dengan bersolawat. Nah, itu pengiringnya. Nah, itu jadi akulturasi dua kebudayaan yang tidak menghilangkan kebudayaan aslinya orang Indonesia. Itu diantaranya. Yang masih saat ini masih ditemukan di kita, terutama di Cilele. Benar. Kan sekarang zamannya teknologi ya, zamannya teknologi. Kalau ada tidak usah mencari tempat yang lebih tinggi, kan kalau mencari tempat yang lebih tinggi tidak pakai speaker, tapi dengan suara yang lantang dan keras. Tetapi setelah kesini, setelah masuknya Islam dan sebagainya, teknologi menggunakan suara keras, ada juga yang masih menggunakan tradisi lama itu pakai beduk dan kompor. Sampai saat ini masih ada, terutama di Karangmungal dan Cilele. Karangmungal tidak mempunyai, bukan tidak mampu untuk membeli speaker, tapi mereka melestarikan kebudayaan mereka. Kebudayaan aslinya tidak menghilangkan, walaupun dengan secara tidak langsung Islam masuk ke wilayah mereka atau ke daerah mereka. Itu diantaranya. Dan berbagai sumber tadi, sumber masuknya Islam ke Indonesia bisa digolongkan. Sumber masuknya Islam ke Indonesia ada sumber eksternal, ada sumber internal. Eksternal berarti dari luar, Arab, Persia, Gujarat, Eropa, Cina dan sebagainya. Itu sumber eksternalnya. Kalau sumber internalnya apa? Internalnya ada yang disebut sumber eksternal, ada yang disebut sumber eksternal. Sumber eksternal sama ya? Sumber ini eksternal dulu, ini internal ya. Kalau eksternal ada dari berita dari Arab yang tadi oleh kelompok berapa? 1, 2, 3. Ada semua. Yang selanjutnya dari Eropa yang tadi ditemukan oleh teman kalian. Yang selanjutnya berita
mana batu nisan tersebut bertuliskan Arab. Otomatis kalau buat tulisannya bertuliskan Arab, berarti orang tersebut sudah memeluk agama Islam. Dan selanjutnya Makam Sultan Walid As-Saleh tahun 1290 Sumatera. Yang selanjutnya Makam Syekh Maulana Khalid Ibrahim. Nah itu. Dan untuk prosesnya sarana di Indonesia proses islamisasi atau sasaran untuk mengislamkan orang-orang Indonesia dari mulai perdagangan, perkawinan, tasawuf dan sebagainya, dakwah juga berbagai macam. Dakwah itu berbagai, tidak hanya untuk berceramah, tetapi berbagai menggunakan media, nama media laptop bisa, media apa, video dan sebagainya. Dulu kan tidak ada dengan alat musik, bonang, makanya ada yang disebut sunan bonang. Itu menyebarkan agama Islamnya dengan alat bonang. Ada juga lewat pewayangan, ada juga lewat pesantren, mendirikan pesantren-pesantren sehingga mudah untuk menyebarkan agama Islam. Itu diantaranya. Ini akulturasi yang tadi sudah dibahas oleh teman kalian. Mungkin pemaparan untuk penyebaran Islam di Indonesia secara garis besarnya seperti itu, dan mulai dari berita masuknya, akulturasi dan sebagainya, itu diantaranya untuk penyebaran agama Islam di Indonesia. Mudah-mudahan dari pembelajaran ini kalian bisa menyimpulkan kalau agama Islam masuknya seperti apa, terus bagaimana perkembangannya di Indonesia dengan tidak menghilangkan kultur kebudayaan asli Indonesia. Jadi adanya percampuran kebudayaan yang disebut akulturasi. Itu adalah kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam, proses masuknya. Yang selanjutnya, setelah kalian memaparkan materi hasil diskusi barusan, nah selanjutnya setelah kalian diskusi bersama teman-teman kalian, kita akan melakukan evaluasi, di mana evaluasi dari pembelajaran ini kalian menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Silakan jawab, nanti dikasih lembar kerjanya, ada 5 nomor pertanyaan. Silakan jawab pertanyaannya. Nanti dikumpulkan setelah selesai, kasih nama ya, kasih nama, terus kelas. Nanti dijawab langsung di sini. Ya, nanti dikumpulkan oleh KM.
Islam membawa perubahan yang begitu banyak dan begitu positif bagi perkembangan Nusantara ini. Sekian